Lo tau nggak, di Renegade Immortal, Wang Lin ternyata memiliki total 3 klon utama, yaitu klon penjaga abadi berambut putih, klon hukum manipulasi ruang, dan klon Lumo alias pembantaian. Di antara ketiganya, klon Lumo adalah yang paling kuat. Bahkan bisa dikatakan klon ini lebih kuat daripada tubuh asli Wang Lin sendiri. Yang dia representasikan adalah kehancuran dan pembantaian, yang dimurnikan dari asal-usul alam semesta paling primitif, serta memiliki karakteristik tidak bisa mati dan tidak bisa hancur. Lalu, bagaimana klon Lumo ini lahir dan bagaimana akhir dari kisahnya? Singkatnya, kita semua perlu tahu bahwa dunia tempat Wang Lin berada saat ini bernama Dunia Gua. Sebuah dunia yang terhubung dengan gua milik Seven Colored Immortal Sovereign di benua astral abadi. Di benua astral abadi, terdapat banyak dunia gua seperti ini, karena itu mereka secara kolektif disebut Dunia Gua. Tubuh asli Seven Colored Immortal Sovereign memiliki kekuatan yang mencapai tahap akhir Void Tribulum. Untuk bisa melangkah lebih jauh, dia merebut seekor binatang dao surga dan memasukkannya ke dalam guanya. Berdasarkan pengaturan benua astral abadi, begitu dunia gua memiliki dao surga, kehidupan akan lahir, dan Wang Lin adalah salah satu dari sekian banyak kehidupan tersebut. Namun, dunia gua juga memiliki cacat. Batas kultivasi yang bisa dicapai oleh semua makhluk di dalamnya tidak boleh melampaui Seven Colored Immortal Sovereign. Oleh karena itu, tahap pertengahan Void Tribulum adalah titik akhir dari kultivasi mereka. Setelah Limuan meninggal, sebagian dari jiwanya ditangkap oleh penasihat negara dari silsilah Daoyi di benua astral abadi, menyebabkan jiwa Limuan kekurangan bagian penting sehingga tidak bisa dibangkitkan sepenuhnya. Untuk menemukan metode membangkitkan Limuan, Wang Lin berguru kepada Grand Empyrean Xuan Luo dari silsilah Dao kuno untuk pergi bersama ke benua astral abadi. Demi menguji Wang Lin, Xuan Luo kembali lebih dulu ke silsilah suku kuno dan membiarkan Wang Lin melakukan perjalanan sendiri. Di wilayah Banteng Surgawi milik ras abadi, Wang Lin bergabung dengan Sekte Jiwa Agung. Di sini, ia melatih asal-usul api hingga ke puncaknya. Namun, perang pecah antara Banteng Surgawi dan benua Iblis Hijau. Wang Lin ditangkap oleh Pendeta Agung Iblis Hijau, tetapi ia justru mendapatkan berkah dari kemalangan tersebut dan berhasil menerobos ke tahap awal Void Tribulum. Setelah itu, ia mendapatkan cheat super berupa teknik dewa cepat dan membuat namanya terkenal di ujian Empyrean Exalt dengan julukan Grand Empyrean berambut putih. Karena berjanji kepada Kaisar Abadi untuk pergi ke kota kerajaan guna menerima penganugerahan gelar, Wang Lin merasakan firasat bahaya. Demi mencapai kondisi terbaiknya, ia pergi terlebih dahulu ke kolam Dongling di Sekte Donglin untuk memadatkan wujud nyata asal-usulnya. Disinilah ia merasakan atas dua tubuh sejati, fundamental pembantaian, dan pemusnahan. Kemudian, upacara penganugerahan gelar oleh Kaisar Abadi ternyata memang sebuah jebakan maut. Mereka telah mengetahui sejak lama bahwa Wang Lin tidak berasal dari benua astral abadi dan merupakan seorang kultivator dari suku kuno. Oleh karena itu, Kaisar Abadi bekerja sama dengan Ascendan Empyrean Mingdao untuk membunuh Wang Lin. Namun kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawan. Demi bertahan hidup, Wang Lin membuang seluruh asal-usul 5 elemen dan asal-usul ruang, hanya menyisakan asal-usul pembantaian dan asal-usul pemusnahan. Atas dasar inilah Lumo, klon ketiga admin, lahir pada momen tersebut. Ia bagaikan dewa kematian yang keluar dari neraka. Seluruh tubuhnya memancarkan aura kepunahan. Ia adalah simbol pembantaian pada awal mula lahirnya benua astral abadi. Karena itu, ia tidak bisa mati dan tidak bisa hancur. Bahkan serangan dari Kaisar Abadi sekalipun tidak mampu memusnahkannya. Namun, jika sesuatu terjadi pada Lumo, hal itu pasti akan membawa kehancuran bagi makhluk hidup di sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, Wang Lin sendiri tidak akan mampu mengendalikannya. Pada akhirnya, Lumo merobek penghalang Kaisar Abadi dan meninggalkan tempat tersebut. Benua astral abadi sangatlah besar, terdiri dari 72 benua milik ras abadi dan 36 wilayah milik suku kuno, yang membentuk sebuah dunia kultivasi yang sangat masif. Di antara kedua negara abadi dan kuno ini, terdapat lautan luas yang tidak terlihat ujungnya. Air lautnya sangat dingin menusuk tulang, bahkan kultivator tahap akhir Void Tribulum pun akan kesulitan untuk menyeberanginya. Setelah membunuh Kaisar Abadi, identitas Wang Lin sebagai bagian dari silsilah Dao kuno terbongkar sepenuhnya. Ia tidak bisa lagi tinggal di wilayah ras abadi dan hanya bisa menuju ke wilayah suku kuno untuk mencari Grand Empyrean Xuan Luo.
Suku kuno adalah sebuah negara yang menjunjung tinggi kekuasaan kekaisaran. Meskipun Wang Lin termasuk dalam suku kuno, ia tumbuh dan berkembang di wilayah ras abadi di sepanjang perjalanannya. Sehingga, secara alami, ia sangat tidak menyukai kekuasaan kekaisaran kuno dan tidak memiliki kesan baik terhadap Kaisar Dao kuno. Namun demi gurunya, Wang Lin memutuskan untuk melindungi Kaisar Dao kuno selamanya. Tetapi, tidak lama kemudian, terjadi sebuah peristiwa yang benar-benar menyulut kemarahan Wang Lin. Kaisar Dao kuno ini ternyata menyatukan sisa jiwa Limuan dengan wanita lain. Terlebih lagi, setelah mengetahui bahwa wanita tersebut adalah istri dari Wang Lin, sang kaisar sengaja ingin menikahinya untuk dijadikan selir kekaisaran. Pada saat itu, Grand Empyrean Xuan Luo sedang menempa sebuah pusaka untuk Wang Lin, sehingga meminta Wang Lin untuk menggantikannya menghadiri pesta pernikahan kekaisaran tersebut. Saat melihat selir kekaisaran itu, Wang Lin bagaikan tersambar petir. Meskipun wajah wanita ini berbeda dengan Limuan, perasaan yang dirasakannya sangatlah nyata, seolah-olah yang dilihatnya bukanlah selir kekaisaran, melainkan Limuan. Kaisar Dao kuno yang melihat pandangan Wang Lin sengaja mengejeknya, mengatakan bahwa sebagai seorang pelayan, Wang Lin berani menatap selirnya tanpa rasa hormat dan tidak tahu aturan. Karena berada di posisi yang salah, Wang Lin hanya bisa menahan kegelisahan di hatinya dan meninggalkan kota kerajaan. Namun, hatinya menjadi semakin tidak tenang, seolah-olah jika ia pergi sekarang, hidupnya akan kehilangan sesuatu yang berharga. Wang Lin segera mengeluarkan Dao Mata Jiwa yang ditinggalkan oleh leluhur Sekte Jiwa Agung untuk meramal apa yang sebenarnya terjadi pada sisa jiwa Limuan. Pada instan itu, niat membunuh yang sangat pekat menyebar luas dari tempat tinggal Wang Lin. Seluruh dirinya berubah menjadi meteor yang langsung melesat menuju kota kerajaan Dao kuno. Orang-orang dari silsilah Dao kuno hampir dibantai habis oleh Wang Lin. Kaisar Dao kuno yang awalnya sudah ketakutan setengah mati, kembali menjadi sombong setelah melihat Grand Empyrean Xuan Luo datang. Wang Lin tahu bahwa dirinya telah mengecewakan Xuan Luo. Ia pun menghancurkan jiwanya sendiri dan mengorbankan satu nyawanya sebagai bentuk balas budi kepada Xuan Luo. Setelah itu, ia menggunakan darah jiwa leluhur kuno untuk membangkitkan kembali semua kultivator Dao kuno yang telah dibunuhnya. Terakhir, Wang Lin memohon kepada Kaisar Dao kuno untuk mengembalikan Limuan kepadanya. Ia bahkan rela menukarnya dengan kepala dan jiwa Kaisar abadi. Namun, Kaisar Dao kuno merasa dirinya dilindungi oleh Kaisar terdahulu dan Grand Empyrean Xuan Luo, sehingga ia sama sekali tidak takut pada Wang Lin. Ia menolak permohonan Wang Lin dan bahkan menyuruh Wang Lin berlutut bersujud kepadanya. Pada momen ini, Xuan Luo sudah tidak bisa menahannya lagi. Ia maju sendiri dan langsung menepuk mati Kaisar Dao kuno, lalu mengembalikan jiwa Limuan kepada Wang Lin sembari melepas muridnya itu pergi meninggalkan silsilah Dao kuno. Saat Wang Lin tiba di wilayah suku kuno lainnya, ia kebetulan bertemu dengan pangeran ketiga dari silsilah Shi Ancient. Paman dari pangeran ketiga ini adalah seorang penasihat negara. Demi membantu keponakannya naik takhta, sang penasihat menggunakan teknik ramalan untuk memprediksi kedatangan Wang Lin, lalu meminta Pangeran Jidu menunggu Wang Lin di pintu masuk negara kuno dan mengangkat Wang Lin sebagai ayah angkatnya. Oleh karena itu, setelah meninggalkan silsilah Dao kuno, Wang Lin datang ke silsilah Shi Ancient. Ia turun tangan langsung mengalahkan Grand Empyrean Shi Ancient dan membantu Jidu menjadi Kaisar Shi Ancient. Atas bantuan itu, di dalam kuil leluhur Shi Ancient, Wang Lin melewati cobaan terakhir dari 3 kerusakan dan 7 bencana. Cobaan 3 kerusakan dan 7 bencana milik suku kuno ini sangatlah mistis. Setelah menyelesaikannya secara sempurna, seseorang akan mendapatkan 2 jenis anugerah. Pertama adalah berkat dari leluhur kuno, dan kedua adalah kemampuan untuk melihat masa depan. Wang Lin mendapatkan 3 tetes darah jiwa dari leluhur kuno. Namun saat melihat masa depan, Wang Lin menjadi sangat ketakutan. Ia melihat bayangan seseorang berambut putih berlutut di tanah sambil menangis, kemudian memeluk sebuah bayangan wanita yang telah mati dan melangkah pergi ke angkasa. Wang Lin paham bahwa bayangan berambut putih itu adalah dirinya sendiri, dan bayangan yang mati itu adalah Limuan. Inilah masa depan yang menantinya. Demi mengubah masa depan tersebut, Wang Lin menarik keluar asal-usul pembantaian, asal-usul pemusnahan, dan asal-usul petir miliknya untuk dikondensasikan menjadi sebuah klon yang utuh, yaitu Lumo. Menggunakan teknik aliran waktu dan dao mimpi, ia mengirim klon ini kembali ke masa lalu, tepatnya ratusan ribu tahun yang lalu,
dan memutuskan hubungan dengan dirinya sendiri. Klon Lumo memiliki kesadarannya sendiri, dan misinya adalah menemukan cara untuk membangkitkan Limuan, serta membuat Limuan melampaui siklus reinkarnasi agar tidak mati lagi. Pada masa itu, benua astral abadi masih dalam kondisi awal yang samar. Lumo terus berkultivasi di sini dan dengan cepat melangkah masuk ke tahap Heaven Trampling. Tidak lama kemudian, sebuah kompas raksasa datang menembus ruang angkasa. Sejak saat itu, benua astral abadi melahirkan dua ahli terkuat dari ras kuno dan ras abadi. Setelah pembagian 72 benua ras abadi dan 36 wilayah ras kuno selesai secara utuh, Lumo pergi ke depan kompas tersebut dan meminjam kompas batas dari Pak Tua Penghancur Dunia. Menggunakan teknik Dao Mimpi, ia mengulangi jalan hidup Wang Lin berulang kali demi menangkap roh peninggalan dari kompas batas. Namun, pada masa itu, Limuan belum lahir, dan mutiara penentang langit belum jatuh ke tangan Wang Lin. Oleh karena itu, Lumo hanya bisa menggunakan teknik Dao Mimpi untuk terus menyesatkan Tian Yunzi, membuat Tian Yunzi merasa bahwa semua ini hanyalah sebuah mimpi. Ketika tubuh asli Wang Lin melangkah masuk ke tanah dewa kuno, Tian Yunzi masih mengira bahwa ini adalah mimpi. Akhirnya, Tian Yunzi muncul di sisi Wang Lin dan langsung diremas oleh Wang Lin hingga berubah menjadi roh peninggalan dari kompas batas. Oleh sebab itu, setelah Dao Mimpi terakhirnya selesai, Lumo meninggalkan setengah bagian dirinya di benua astral abadi dan setengahnya lagi di dunia gua milik Seven Colored Immortal Sovereign, serta meninggalkan sebuah isyarat kekurangan satu elemen pada mutiara penentang langit. Setelah Wang Lin asli lahir, Lumo meninggalkan benua astral abadi dan tidak pernah kembali. Barulah setelah Wang Lin asli memahami makna sejati dari reinkarnasi melalui Hongdi, Lumo membuka kedua matanya di sebuah reruntuhan yang sangat jauh dari benua astral abadi dan perlahan berjalan kembali menuju benua astral abadi. Ketika Wang Lin berhasil menyelamatkan Limuan dan bersiap untuk membawanya melangkah ke Heaven Trampling, Lumo muncul di sisi Wang Lin. Di dalam matanya tidak ada Wang Lin, melainkan hanya ada Limuan. Namun Lumo paham bahwa orang yang disukai oleh Limuan adalah Wang Lin, bukan dirinya. Pada akhirnya, Lumo berubah kembali menjadi asal-usulnya dan menyatu ke dalam tubuh asli Wang Lin, menggunakan cara ini untuk tetap bisa menemani di sisi Limuan. Kenyataannya, pengalaman cinta antara Wang Lin dan Limuan hanya berlangsung selama sekitar 3.000 tahun lebih. Sedangkan Lumo telah mengalaminya selama ratusan ribu tahun. Sekali demi sekali di dalam Dao Mimpi, ia berkultivasi dari ranah kondensasi Qi hingga ke ranah Heaven Trampling demi menyelamatkan Limuan. Dialah sosok yang sebenarnya paling mencintai Limuan. Namun sayangnya, setiap kali ia berada di dalam Dao Mimpi, ia selalu mewujud dalam bentuk rupa Wang Lin. Karena itu, bahkan jika ia benar-benar berdiri di sisi Limuan, Limuan tidak akan bisa mengenali siapa dia sebenarnya. Justru karena takut akan hal ini, saat Lumo berbicara dengan Wang Lin, ia tidak membiarkan Limuan melihat dirinya. Meskipun Lumo telah menyatu kembali dengan Wang Lin, dirinya sendiri merepresentasikan kematian dan pembantaian sehingga ia abadi dan tidak bisa hancur. Di dalam novel I Shall Seal the Heavens, Cui Daoliu secara diam-diam melukis wujud Lumo dari lukisan kuno, sehingga Lumo terlahir kembali dari lukisan tersebut dan pergi bersama Pak Tua Penghancur Dunia menaiki perahu kayu, lalu menghilang di tengah lautan dan pegunungan yang luas tak berujung.